بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas yang dilakukan, termasuk saat belajar. Amin. Ananda, jangan lupa sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar buku tematik 3 tema 7. Kita akan belajar subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Kemarin kita sudah belajar mengenai pangan dan teknologi pangan. Sekarang kita akan melanjutkan subtema tersebut di pembelajaran 3 dan 4. Pada materi pembelajaran 3, yaitu kita akan belajar 2 materi. Pertama, mengidentifikasi produk teknologi pangan dari wacana. Kedua, cara menentukan luas satuan tidak baku. Untuk pembelajaran 4, kita akan belajar pertama, keragaman individu berkaitan produk teknologi pangan. Kedua, membaca wacana perkembangan teknologi pangan dan ide pokok. Ketiga, gerak mengambang saat berenang. Jadi, jumlah materi yang akan kita pelajari adalah sebanyak 5 materi. Kita akan mulai belajar dari mengidentifikasi produk teknologi pangan dari wacana. Kita akan membaca teks. Pada teks tersebut kita akan melakukan identifikasinya. Mari Ananda kita baca teksnya. Melani bersama pamannya pernah ke produsen permen susu. Selama kunjungan, paman banyak memberikan penjelasan. Proses pembuatannya ternyata sangat rumit. Semuanya menggunakan mesin robot. Itu supaya permen susu yang dihasilkan selalu higienis. Selain itu, proses demikian akan menghemat waktu dan menghasilkan produksi yang lebih banyak. Ternyata, proses yang paling penting setelah produksi adalah pengemasan. Setelah melalui proses pemanasan, susu cair disimpan dalam kardus. Setelah melalui proses pengemasan, susu cair disimpan dalam kardus. Bagian dalamnya dilapisi kertas aluminium dan dibuat kedap udara. Pengemasan yang menarik ternyata juga sangat penting dalam pemasaran. Bentuk kemasan dibuat menarik agar pembeli menyukainya. Walaupun hasil pangan yang baik mutunya dan bergizi, namun ada yang kurang disukai konsumen. Hal ini disebabkan kemasannya yang tidak menarik. Oleh sebab itu, hasil olahan pangan biasanya dikemas semenarik mungkin. Ananda bisa lihat pada teks yang tadi kita baca, ada kosakata yang diberi tanda garis bawah.
Sekarang kita akan mencari makna kata dalam teks. Kita akan mencari makna dalam teks yang berupa kata-kata yang digarisbawahi pada teks tersebut. Contohnya adalah kosakata konsumen. Konsumen yaitu orang yang menggunakan barang berupa bahan makanan, pakaian, dan sebagainya. Ini berdasarkan arti di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau singkatannya kbbi.web.id. Jadi ini berdasarkan kamus yang ada di internet atau kamus online. Sekarang kita akan mencari kosakata yang digarisbawahi, ada berjumlah 7. Pertama produsen, kedua proses, ketiga higienis, keempat produksi, kelima kedap udara, keenam kemasan, ketujuh bergizi. Arti dari kosakata yang akan kita bahas adalah arti yang Ustazah dapatkan juga di kamus online atau di kbbi.web.id. Pertama adalah produsen. Produsen adalah penghasil barang. Pada teks yang kita baca, produsennya menghasilkan barang apa? Yaitu berupa permen susu. Penghasil permen susu atau barang yang lainnya disebut produsen. Kedua, proses. Proses adalah runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Contohnya seperti permen susu ini. Permen susu ini awalnya adalah susu sapi segar, lalu berubah menjadi permen susu karena mengalami proses atau perubahan urutan. Seperti yang kita baca tadi, yaitu berupa awalnya diproduksi, kemudian setelah selesai menjadi tinggal dikemas atau tinggal dibungkus. Berarti mengalami perkembangan atau mengalami peristiwa. Ini disebut proses. Yang ketiga, higienis. Higienis adalah berkenaan dengan atau sesuatu dengan ilmu kesehatan, atau bisa kita sebut bersih, atau bisa juga disebut bebas penyakit. Selanjutnya, produksi. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil atau bisa juga disebut penghasilan. Jadi proses tadi yang kita ketahui berubah menjadi permen susu yang tinggal diberi kemasan. Jadi susu sapi tadi berubah menjadi permen susu, itu hasil permen susu tersebut disebut produksi atau hasilnya. Selanjutnya 5, kedap udara. Kedap udara adalah tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Jadi pada kemasan atau bungkusan permen susu tadi dibuat kedap udara supaya udara tidak masuk ke dalam produknya. Jadi itu adalah arti kedap udara. Kedap udara adalah tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus udara. 6. Kemasan. Kemasan adalah hasil mengemas atau bisa disebut bungkus pelindung barang dagangan niaga. Kalau Ananda membeli snack atau makanan, biasanya ada bungkusnya. Bungkus yang melindungi makanan tersebut itu disebut kemasan. Selanjutnya yang ke-7, bergizi. Bergizi adalah mengandung gizi. Bergizi ini adalah kosakata gizi yang mengalami imbuhan ber. Jadi kita cari arti kosakata gizi. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan.
Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan luas satuan tidak baku. Banyak benda berbentuk persegi panjang. Bangun persegi panjang memiliki sisi panjang dan sisi pendek. Sisi yang panjang disebut panjang dalam kurung P, dan sisi yang pendek disebut lebar dalam kurung L. Ini adalah singkatannya. Sebutkan benda-benda yang termasuk persegi panjang. Ananda bisa lihat pada gambar persegi panjang, apakah ada benda-benda yang bentuknya seperti persegi panjang? Benda-benda ini bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, contohnya yang ada di rumah, yang ada di sekolah, dan di tempat umum yang biasa kita lewati. Mungkin Ananda pernah menemani orang tua pergi ke tempat-tempat, contohnya saat membayar air atau tempat lainnya. Sekarang kita akan mencoba menyebutkan benda-benda yang termasuk persegi panjang. Contohnya adalah meja, kemudian lemari, 3 pintu, keempat buku, kelima jam dinding, dan masih banyak lagi benda-benda yang memiliki bentuk persegi panjang. Selanjutnya, kita akan memahami kembali mengenai luas bangun datar. Luas bangun datar dapat dipahami sebagai daerah atau bidang yang ditempati oleh suatu bangun datar. Perhatikan bangun datar pada kertas berpetak berikut. Ini ada kertas berpetak, lalu pada kertas berpetak tersebut ada bangun datar, ada gambar bangun datar. Kita akan menghitung luas satuannya. Sebelumnya pada pembelajaran di tema 6, di buku tema 6 kita sudah belajar satuan tidak baku. Pada pembelajaran tersebut kita sudah mengetahui cara menghitung satuan persegi, yaitu ada hitungan satuan berupa 1 dan satuan berupa setengah. Selanjutnya kita akan melakukan penghitungan kembali. Yang membedakan hari ini kita akan belajar juga pengurutannya, yaitu kita akan mengurutkan dari yang paling kecil satuannya ke paling besar. Kita mulai hitung. Untuk luas daerah A jumlahnya adalah 8 satuan, luas daerah B 6 satuan, luas daerah C adalah 14 satuan. Maka jika diurutkan yang paling kecil, yaitu pertama yang 6 satuan yaitu B, kemudian 8 satuan berarti A, yang terakhir 14 satuan berarti C. Diurutkan yaitu B, A, dan C. Ananda bisa latihan sendiri di buku cetak, ada latihan soal halaman 26. Untuk cara mengerjakannya sama seperti yang kita pelajari yang ada di layar, yaitu diminta untuk menghitung terlebih dahulu satuan perseginya, kemudian diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya, kita akan belajar keragaman individu berkaitan produk teknologi pangan. Ananda, sebelumnya kita sudah mengetahui pada pembelajaran kemarin bahwa setiap orang memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya ayah, ibu, kakak, dan adik memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda. Kesukaan tiap orang berbeda-beda. Bagaimana cara mengetahui kesukaan orang tuamu? Kalian dapat menanyakan kepada orang tuamu. Jika ingin mengetahui kesukaan orang tuamu, kalian dapat melakukan survei. Ajukan 5 pertanyaan. Sekarang ada tugas Ananda yaitu melakukan survei. Ananda bisa bertanya kepada orang tua. Kemudian nanti setelah Ananda tanyakan, Ananda tulis jawaban dari orang tua.
Untuk pertanyaannya, Ananda bisa lihat di halaman 31 sampai 32 ada 5 pertanyaan. Jadi yang dipakai 5 pertanyaan tersebut saat Ananda melakukan survei kepada orang tua. Jangan lupa lakukan surveinya. Tugasnya berupa audio dan menulis. Jadi dengan survei ini Ananda bisa mengetahui kesukaan orang tua Ananda. Selanjutnya kita akan belajar membaca wacana perkembangan teknologi pangan dan ide pokok. Kita akan membaca teks tentang keberagaman Indonesia. Di setiap pulau tinggal beragam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Di Jawa terdapat suku Jawa, Sunda, dan Madura. Di Kalimantan terdapat suku Dayak, Banjar, dan Melayu. Di Sumatera tinggal suku Aceh, Batak, dan Melayu. Di Nusa Tenggara terdapat suku Sasak, Flores, dan Timor. Setiap suku bangsa memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda, seperti bahasa, pakaian adat, pakaian khas, makanan khas, dan kebiasaan. Meskipun berbeda, kita disatukan sebagai satu bangsa Indonesia. Karena itu, kita harus rukun. Makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia sangat beragam. Perhatikan makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia. Contoh makanan khas dari setiap provinsi di Indonesia yaitu ada 34 di buku cetak. Ananda bisa baca nomor 15 sampai 34-nya di buku cetak, karena yang Ustazah tampilkan nomor 1 sampai 14. Jadi Ananda, pada perbedaan bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsanya berbeda-beda sebanyak 300 suku bangsa. 300 suku bangsa tersebut memiliki perbedaan bahasa dan juga kebiasaan. Lalu ada lagi seperti makanan. Setiap daerah memiliki makanan khasnya. Contohnya seperti Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu mie Aceh, NAD kepanjangannya Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua, Sumatera Utara, Bika Ambon. Ketiga, Sumatera Barat, rendang. Keempat, Jambi, gulai ikan patin. Kelima, Bengkulu, pendap. Keenam, Riau, gulai belacan. 7, Kepulauan Riau, otak-otak. 8, Sumatera Selatan, pempek. 9, Bangka Belitung, mie Bangka. 10, Lampung seruit. 11, Banten, sate bandeng. 12, Jakarta kerak telur. 13, Jawa Barat surabi. 14, Jawa Tengah lumpia. Dilanjut bisa Ananda baca di buku cetak nomor 15 sampai nomor 34. Masya Allah, banyak sekali makanan khas yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan menyebutkan makanan khas daerah. Sebutkan makanan khas dari daerahmu. Kita akan menuliskan 3 nama makanan khas dan bahan dasarnya di daerah kita, yaitu daerah Kalimantan Timur. Nomor 1 yaitu ayam cincane. Ayam cincane ini Ananda bisa lihat di buku cetak, ada tertulis Kalimantan Timur. Di nomor 1 sampai 14 tidak ada ya Ananda. Jadi Ananda bisa lihat di buku cetak untuk ayam cincane ini. Bahan dasarnya yaitu ayam kampung. Kedua, sayur asam kutai. Bahan dasarnya adalah ubi jalar. Kemudian yang ketiga, amplang batu bara. Bahan dasarnya adalah cumi-cumi. Nomor 2, kenapa sayur asam kutai bahan dasarnya ubi jalar? Karena sayur asam kutai ini Ustazah baca juga bisa disebut sayur ubi jalar kutai.
berarti bahan dasarnya adalah ubi jalar. Ustazah ralat ya, nama lainnya adalah sayur ubi kutai. Sayur ubi kutai, tidak ada kata jalarnya, sayur ubi kutai. Kemudian yang ketiga, kenapa bahan dasarnya cumi-cumi? Karena amplang batu bara ini Ananda pernah lihat, yaitu amplangnya berwarna hitam. Hitam ini didapatkan dari tinta cumi-cumi. Oleh karena itu, supaya amplangnya berwarna hitam, bahan dasarnya diperlukan cumi-cumi. Sekarang kita akan mengidentifikasi gambar. Tandai bahan pangan yang dihasilkan oleh teknologi pangan dengan cara diawetkan. Jangan lupa, apa itu pangan? Pangan adalah makanan. Bahan pangan contohnya adalah kedelai. Kemudian apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan contohnya adalah tempe dan tahu. Jadi kedelai tadi diubah menjadi produk baru berupa tahu dan tempe. Tahu dan tempe adalah produk teknologi pangan. Ananda bisa melihat ada 9 makanan. 9 makanan ini adalah makanan yang berupa hasil teknologi pangan. Ananda masih ingat apa artinya teknologi pangan? Kalau secara pengertian yang kemarin kita pelajari adalah teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan berupa atau tentang bahan pangan. Nah, untuk 9 makanan ini kita sudah mengetahui bahwa 9 makanan ini adalah hasil teknologi pangan. Yang tadinya ikan, telur berubah menjadi ikan asap, telurnya telur asin. Ikan asap dan telur asin adalah hasil teknologi pangannya. Pada 9 gambar ini kita akan identifikasi yang manakah hasil teknologi pangan ini yang dengan cara diawetkan. Pertama adalah rendang. Rendang ini termasuk diawetkan. Sebenarnya tergantung Ananda, karena kalau dia dibuat kering maka termasuk diawetkan karena mengalami penguapan. Jadi kalau dia kering akan tahan lama rendang ini. Kedua, asinan khas Betawi. Bukan. Ketiga, ikan asap. Ikan asap dengan pengasapan ini termasuk pengawetan. Kemudian telur asin juga termasuk diawetkan. Pudak juga diawetkan. Kalau pudak ini dengan cara diangin-anginkan supaya awet. Kemudian manisan buah bukan. Terasi iya. Wajik bukan. Dendeng sapi ya. Selanjutnya kita akan belajar gerak mengambang saat berenang. Kita akan mempelajari gerakan mengapung dengan sedikit gerakan kaki. Berenang adalah olahraga air yang sangat diminati. Tahukah kamu, renang adalah olahraga yang sangat baik untuk pernapasan. Oleh karena itu, sejak kecil sebaiknya kalian berlatih renang agar pernapasanmu bisa terlatih dengan baik. Pada pembelajaran renang sebelumnya, kalian sudah belajar teknik mengapung. Gerakan mengapung juga bisa dilakukan dengan sedikit gerakan kaki. Gerakannya sama dengan mengapung biasa. Perbedaannya ada pada gerakan kaki. Kemarin kita sudah belajar mengenai teknik mengapung. Yang membedakan adalah kita kemarin belajarnya dengan cara membelakangi kolam, kemudian posisi tubuh ada posisi mendorongnya,
Berbeda dengan Ananda lihat pada gambar, gerakan kakinya sedikit saja, tubuhnya tidak terlalu bergerak. Kemudian kemarin juga kita belajar mengenai alat pelampung yang digunakan saat berenang. Kalau ini tidak menggunakan alat pelampung, mari kita pelajari Ananda untuk cara urutan gerakan mengapung dengan sedikit gerakan kaki. Pertama, berdirilah di kolam. Kedua, rentangkan kedua lengan ke samping. Ketiga, tarik nafas yang dalam. Tangannya direntangkan, tarik nafas yang dalam. Kemudian rebahkan badanmu secara perlahan ke depan. Rebahkan tubuhmu setenang mungkin. Angkat kedua kaki ke atas, tahan napas selama mungkin. Biarkan badanmu mengambang. Setelah mengambang, gerakan kaki ke samping, perhatikan gambar di samping. Jadi kita berdiri dulu di kolam, kita rentangkan tangan kita, tarik nafas dulu, kemudian kita rebahkan badan kita perlahan ke depan. Dengan tenang direbahkannya, kedua kakinya diangkat ke atas, tahan napas selama mungkin. Biarkan tubuhmu mengambang. Kalau Ananda pernah melihat seperti kertas yang mengambang di air, seperti itu. Jadi mengambang dengan posisi seperti mengapung di air. Setelah mengambang, gerakan kaki ke samping, perhatikan gambar di samping. Alhamdulillah sudah selesai. Ustazah ingin menyampaikan informasi untuk menambah materi hari ini. Tapai singkong. Salah satu produk teknologi pangan adalah tapai singkong. Di Jawa Barat lebih dikenal istilah peyum. Peyum adalah nama istilah tapai singkong. Lebih dikenalnya di sana peyum. Cara pembuatan sama dengan tapai singkong. Membuat tapai menggunakan salah satu bahannya adalah ragi. Apa itu ragi? Ragi adalah zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Jadi kalau membuat tapai singkong memerlukan proses fermentasi. Untuk fermentasi perlu diberikan bahan ragi. Untuk tugasnya hari ini jangan lupa, yaitu tugas berupa audio dan menulis di halaman 31 sampai 32. Alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita tutup hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Selamat belajar Ananda, semangat terus untuk belajarnya. Kalau ada yang tidak difahami dari materinya, ditanyakan ya Ananda, karena kita belajar produksi pangan ini 3 hari saja insya Allah, karena nanti di subtema 2 kita akan belajar teknologi yang lain, yaitu teknologi produksi sandang. Ustazah tutup, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.